ibunda sudah memberikan hadiah yang sangat berharga untukmu, yaitu jantung ibu. Jantung ibu yang ibu berikan kepadamu, ternyata ibunya sudah meninggal. Jadi dahsyat luar biasa pengorbanan kecintaan seorang ibu terhadap anak. Kamu betul. Akan tetapi perlu kita pahami, Allah itu ribuan kali lipat lebih cinta terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu yang mencintai anaknya. Apa buktinya? Buktinya dalam Allah pun dalam Al-Quran mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi Allah mengatakan bahwa intinya seorang hamba ini yang berdosa jangan pernah putus asa dengan dosa tersebut. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa kita. Maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa hamba. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya betapa banyak pun dosa yang dimiliki oleh setiap hamba, tentunya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar kasih sayang dan pintu tobat yang Allah berikan kepada setiap hamba yang sahabat ibadah. Jadi saat ini pertanyaannya, apakah seorang hamba itu apabila dia bertaubat, seluruh dosa-dosanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan? Ulang tahun, tetapi pada hari ini ibunda sudah memberikan hadiah yang sangat berharga untukmu, yaitu jantung ibu. Jantung ibu yang ibu berikan kepadamu, ternyata ibunya sudah meninggal. Jadi dahsyat luar biasa pengorbanan kecintaan seorang ibu terhadap anak. Kamu betul. Akan tetapi perlu kita pahami, Allah itu ribuan kali lipat lebih cinta terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu yang mencintai anaknya. Apa buktinya? Buktinya dalam Allah pun dalam Al-Quran mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi Allah mengatakan bahwa intinya seorang hamba ini yang berdosa jangan pernah putus asa dengan dosa tersebut. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa kita. Maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa hamba. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya betapa banyak pun dosa yang dimiliki oleh setiap hamba, tentunya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar kasih sayang dan pintu tobat yang Allah berikan kepada setiap hamba yang sahabat ibadah. Jadi saat ini pertanyaannya, apakah seorang hamba itu apabila dia bertaubat, seluruh dosa-dosanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan? Ada sebuah kisah pada zaman sebelum Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang membunuh, karena sering kita mendengarkan, yang dibunuh 100 orang, juga termasuk para ulama di situ. Gara-gara dia ingin ulama yang tersebut itu orang abid, orang ahli ibadah. Ketika dia membunuh, ketika dia mengatakan, menanyakan kepada ulama tersebut, apakah dosaku diampunkan oleh Allah? Diampunkan. Kamu diampunkan oleh Allah asalkan kamu bertobat. Tetapi aku
sudah banyak membunuh sebanyak 90 orang, 99 orang yang sudah saya bunuh. Oh, kalau seperti itu kamu tidak diampunkan lagi dosa kamu oleh Allah, karena kamu banyak sekali sudah kamu membunuh orang. Kemudian ditarik pedangnya, langsung dipenggal ke lehernya, genaplah 100 orang yang dia bunuh. Akhirnya dia mencari lagi gurunya. Kemudian berjumpalah dengan seorang guru orang yang alim. Dia bertanya lagi kepada orang alim tersebut, apakah dosaku diampunkan oleh Allah? Ya, dosa kamu diampunkan oleh Allah. Tapi saya sudah membunuh 100 orang. Apa katanya? Walaupun 1000 orang, kalau kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap pengampunan Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosamu atau maksiatmu. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Ketika itu dia berjalan, syaratnya adalah dia harus hijrah dari kampung tersebut menuju ke kampung tempat pendidikan. Dalam riwayat tersebut, dalam perjalanan anak muda tersebut, kemudian dia meninggal dunia. Belum sampai setengah dari perjalanan tempat dia bertobat, tapi dia sudah meninggal dunia. Akhirnya dalam riwayat diterangkan bahwa terjadilah kontradiktif antara malaikat rahmat dan malaikat azab, kan begitu ya. Dan itu dalam kitab Imam Bukhari ada dijelaskan bahwa kata malaikat rahmat ini adalah milik saya. Dia belum pernah sholat, belum pernah berpuasa, dia banyak bermaksiat, kemudian dia membunuh orang, kemudian dibantah oleh malaikat pemberi rahmat, ini adalah milik saya. Dia kan sudah niat untuk bertobat, walaupun dia belum melakukannya, tapi dia niat, sudah diterima oleh Allah. Akhirnya datanglah malaikat penengah. Ya. Akhirnya dia mengukur jalan mana lebih dekat. Kalau dekat dengan tempat maksiat, dia akan dimasukkan dalam neraka. Kalau dekat dengan tempat dia tobat, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenyataannya sebenarnya dia itu masih belum sampai setengah perjalanan. Tapi qadarullah, dengan kasih sayang Allah itu mendekatkan perjalanannya itu ke arah dia tobat. Akhirnya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tobatnya, walaupun dia belum pernah melakukan ibadah sholat, amal soleh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Diabadikan itu surah persoalan itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi barang siapa yang hijrah, bertobat, maksudnya hijrah, dia kembali kepada jalan Allah dan jalan Rasul, ingin kembali kepada jalan Allah dan Rasul, kemudian dia menghadapi maut, kemudian Masya Allah, pahala-pahalanya, pengampunannya sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali dari kisah yang disampaikan tadi Ustaz ya, bagaimana perjalanan seorang maksiat bisa dikatakan ya tadi ya, yang mencoba untuk bertobat ya, hijrah kepada jalan yang baik, meskipun
belum melakukan amal soleh, benar Iya. Ustaz ya? Ya benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya, diganti dengan kebaikan yang banyak, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga saja. Benar. Masya Allah. Mudah-mudahan